Bocoran putusan PT UN, Gibran Rakabuming batal dilantik ya guys ya. Apa yang terjadi kalau Gibran beneran batal dilantik ya kan guys? Hari ini tanggal 10 ya guys ya. Kita lihat nanti di berita apakah bener-bener nih Gibran batal dilantik atau enggak. Kalau sempet ini batal dilantik bakal mengejutkan banget nih dunia perpolitikan Indonesia guys. Dan gue penasaran siapa sih yang bakal gantiin Gibran nanti ya guys ya. Halo para manusia, kembali lagi di channel 2 Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang ini, anu dan itu guys. Seperti biasa kali ini kita pengen ngebahas politik ya guys ya, yang nggak habis-habis. Dan hari ini adalah bocoran putusan PT UN mengenai Gibran Rakabuming batal dilantik nih guys ya kan. Gawat nih guys, kalau misalnya PT UN mengesahkan kalau Gibran Rakabuming ini dibatalkan menjadi wakil presiden, kira-kira ya guys ya, kira-kira siapa yang bakal menjadi pengganti Gibran menjadi wakil presiden? Apakah mungkin diganti atau tetap dilantik guys? Nanti kita bacakan di Twitter. Jadi sebelum itu jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah itu dia guys. Lanjut ke @kanselir guys. Bocoran putusan PT UN, Gibran Rakabuming batal dilantik ya guys ya. Apa yang terjadi kalau Gibran beneran batal dilantik ya kan guys? Udah tanggal 10 nih, putusin lah. Hari ini tanggal 10 ya guys ya. Kita lihat nanti di berita apakah bener-bener nih Gibran batal dilantik atau enggak. Kalau sempet ini batal dilantik bakal mengejutkan banget nih dunia perpolitikan Indonesia guys. Dan gue penasaran siapa sih yang bakal gantiin Gibran nanti ya guys ya. Kita bacain komennya. Alhamdulillah memang itu yang diharapkan. Diharapkan batal dilantik ini. Alhamdulillah tuh. Kenapa ucapan alhamdulillah semua ya kan guys? Oke, lanjut dari kanselir lagi nih guys. Jika terbukti pemilik akun Fufafa yang hina Prabowo, Gibran terancam batal dilantik. Tapi sampai detik ini ya kan, Gibran belum klarifikasi tentang mengenai akun Fufafa tersebut. Apakah benar dia yang punya ataupun bukan ya kan guys? Tapi diduga kan dia, mengarah ke dia semua gitu. Kemarin kalau nggak salah adiknya juga udah mengaku kalau itu punya kakaknya guys. Rasis ke orang Papua, pengen nyusu ke Syahrini. Ngatain pasangan politiknya struk ringan, anaknya dikatain homo, ngatain 13 provinsi Indonesia terbelakang. Kurang apa coba ya kan? Hinaan dan Twitter Fufafa kemarin yang bikin sakit hati semua rakyat Indonesia, terutama keluarga capres kita ya kan, calon capres kita gitu guys. Gimana rasanya batal dilantik? Koplak, benci boleh tapi atas dasar apa dia batal dilantik? Ya iya benar juga sih. Sebenarnya atas dasar Fufafa itu tidak memungkinkan untuk bisa batal dilantik gitu guys ya. Karena sebenarnya yang bisa ngebatalin dia kemarin, dia tuh nggak daftar gitu guys, karena umurnya belum sampai tapi dipaksain. Ya gitulah kira-kira ya kan. Analisis Mahfud MD jika Gibran batal dilantik sebagai wakil presiden. Gila guys, bener-bener nih guys. Analisis Mahfud MD, kalian tahu Mahfud MD ya kan, kemarin wakil calon presiden kita yang ketiga, nomor 3 guys, menganalisa kalau Gibran batal dilantik gitu kan. Yang penting nanti hari ini kita lihat tanggapannya seperti apa PT UN guys. Bakal mencengangkan atau enggak ya kan? Penasaran banget ini memang. Oke lanjut, Kang Dede 78. Isu baru, SCR serentak, gerombolan itu sebarkan Gibran batal dilantik dan diganti Puan. Kita tahu sendiri Puan Maharani adalah anak dari seorang Megawati ya kan, perempuan, yaitu menjadi ketua DPR dan sudah sah menjadi ketua DPR periode 2024 dan 2029 guys. Kayaknya kalau menjadi wakil presiden itu ya kan agak kurang mungkin karena sudah disahkan dia menjadi ketua DPR ya kan. Agak ruwet banget itu pikirannya kalau misalnya tiba-tiba dia jadi wakil presiden ya kan. Isu murahan buatan Intel Melayu untuk adu domba. Logika politik gini loh, jelasinnya kenapa Gibran itu kemungkinan besar akan batal dilantik dan diganti dengan Puan. Jika kamu jadi Prabowo saat Jokowi lengser nanti, lebih penting mana antara dukungan Jokowi atau dukungan PDIP? Wes itu aja cukup logikanya. Iya bener juga sih, logikanya masuk banget ya kan. Tapi ya kan ribet banget kalau misalnya Puan yang sudah sah menjadi ketua DPR terus tiba-tiba menjadi wakil presiden ya kan. Tapi agak ribet, lebih ribet lagi nih kalau si Fufafa menjadi wakil presiden. Hancur ya guys, bukan ribet lagi. Kalaupun diganti, dari mana rumusnya diganti sama Puan? Ngimpi kali. Kalaupun diganti ya pasti dari Kim lah, nggak mungkin dari PDIP. Benar, logikanya masuk juga ya kan. Oke lanjut, dari sini ada @demokrasi media. Bocoran putusan PT UN, Gibran Rakabuming batal dilantik ya kan. Kita liatin komennya guys. Nggak pantas negara ini punya cawapres kelas Gibran.
Kenapa sih? Kenapa komennya kayak membanggungkan banget ya guys ya? Lebih menuju ke orangnya langsung gitu. Objektif banget ya kan guys. Saya lebih setuju jika Anies digantikan Gibran jadi wapres. Kalau misalnya Mas Anies jadi wapres agak lebih mending sebenarnya daripada Fufu Fafa ya kan. Tapi ya gimana ya? Namanya politik kan. Tapi gue percaya deh, percaya sama omongan gue ya guys ya. 100% bakal dilantik ini Gibran. Nggak ada sejarahnya nih bakal batal dilantik, itu nggak ada sejarah. Dan nggak bakal mau rugi dia guys ya kan. Udah kampanye kemana-mana, ngabisin duit berapa triliun, berapa miliar lah ya, berapa miliar untuk ngebayar buzzer gitu loh guys ya. Mana mungkin dia mau untuk rela diambil wakil presiden ya kan, mengobrak-ngabrik konstitusi ya kan. Susahnya bapak ngobrak-ngabrik konstitusi demi anak si buah hati ini guys. Gedek banget cok, asli. Lanjut guys, dari Noitusan Mahri. Tidak satu pun hukum yang bisa membatalkan cawapres Gibran, tuh kan. Benar kan? Kecuali pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Mahfud MD beberkan konsekuensi jika gugatan PDIP soal penempatan Gibran jadi cawapres dikabulkan PT UN. Nanti bakalan ada sanksi sih guys sebenarnya guys ya. Kalau bukan hanya sekedar sanksi sebenarnya. Bakalan ribet dan ruweh banget ini politik Indonesia kalau misalnya Gibran batal dilantik gitu kan. Bakalan demo-demo dan rusuh nggak jelas pasti ya kan. Oke lanjut guys, dari @pengadilan rakyat. Menunggu gugatan PDIP, Fufu Fafa panas dingin. Gue capek banget ngebahas Fufu Fafa sebenarnya kan. Dari kemarin itu selalu ngebahas Fufu Fafa dan kebetulan videonya juga naik kan. Tapi yang jadi masalah hari ini adalah putusan PT UN ya guys ya kan. Dimana hari ini adalah keputusan Gibran benar-benar jadi dilantik atau tidak jadi dilantik gitu kan. Rocky Gerung sebut keputusan PT UN menentukan status Gibran sebagai cawapres. Memang PT UN ini menentukan status Gibran bakal jadi dilantik atau enggak ya memang. Tapi lebih masuk akal lagi kalau Gibran ini bakal pasti dilantik. Nggak mau ribet, PT UN pasti orang-orangnya dia lah guys ya kan. Dari MK aja tuh orang-orangnya dia. Gue tuh masih gedek banget ya. Umur belum sampai tapi dipaksain gitu kan. Tapi gimana ya, pusing gue anjir, nggak bisa ngomong apa-apa. Kita kan kayak rakyat kecil gitu guys. Minum obat aja kalau panas dingin. Tuh wapres lu tuh suruh minum obat panas dingin tuh. Nggak jelas. Lebih tepatnya adalah putusan bukan keputusan. Putusan bersifat vonis, sedangkan keputusan bersifat penetapan. Kedar meluruskan. Tuh kan, kita udah tahu ya guys ya, kalau hari ini ya kan, putusan PT UN harus bersikap adil dan fair. Dan yang paling penting ya kan, gebrakan ini, gua juga nggak tahu kalau Jokowi ini besok tanggal 20 Oktober bakal ikut atau enggak. Kabarnya kan di berita kemarin, kalau 20 Oktober sore, kalau nggak salah, dia bakalan pulang ke Solo guys. Artinya, dia nggak ikut pelantikan presiden. Tapi gua nggak tahu ya kan, namanya politik yang dinamis dan menjijikan dan kotor ini ya kan. Tapi kita harus membahas karena seru juga. Tapi sudahlah, kita lihat aja nanti seperti apa tanggal 20 Oktober ya guys ya. Bakal dilantik atau enggak ya kan. Batalkan Fufu Fafa sama dengan menyelamatkan 270 juta rakyat. Tuh kan, gua udah bilang apa? Kalau Fufu Fafa ini seharusnya batal dilantik ya guys ya. Gua nggak tahu ya kenapa sedemikian mungkin ya kan sampai detik ini Fufu Fafa nggak diproses guys. Oke guys, jadi itu aja ya keseruan politik hari ini ya kan. Kita lihat nanti keputusan PT UN. Dan jangan lupa buat kalian komen di bawah ini bagaimana tanggapan kalian, apakah pantas masih Fufu Fafa dilantik menjadi wakil presiden. Jangan lupa buat kalian klik tombol like, komen, dan subscribe. Gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.